Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa UG TV dimanapun Anda berada? Semoga pagi hari ini semuanya sehat dan bisa menjalankan seluruh aktivitas seperti sedia kala. Pemirsa UG TV, pada kesempatan kali ini kita masih dalam program serial IKN dengan judul Aksesibilitas dan Mobilitas di Kota Cerdas. Tentu diskusi ini atau serial IKN menjadi serial yang selalu ditunggu setiap Senin pagi, yang berdiskusi atau mendiskusikan berbagai tema dari beberapa perspektif dari beberapa ahli yang secara khusus datang ke studio untuk mendiskusikan terkait dengan apa saja terkait dengan IKN gitu ya. Dan pada hari ini tentunya kita bersama-sama di studio, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Babsi Universitas Gunadarma dan juga sekaligus sebagai tim pengembang kampus Universitas Gunadarma. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Budi. Sehat selalu ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan terus semangat ya. Terus. Baik, narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Program Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma dan sekaligus juga tim pembangunan cerdas di IKN. Kita sapa terlebih dahulu Pak Bembi. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Dan yang ketiga ini adalah ini juga profil yang luar biasa juga, Bapak Muhammad Aji Narakusuma, SSI MM. Beliau adalah Vice Director Kartanegari Group yang tentunya hadir secara khusus diskusi dengan kami di studio. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak ya? Sehat alhamdulillah. Siap ngobrol-ngobrol ya Pak? Siap. Baik. Baik, pemirsa UTV, tentu tema yang kita usung ataupun kita sajikan pada hari ini adalah terkait dengan aksesibilitas dan mobilitas di kota cerdas ya. Tentunya ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita diskusikan, mengingat kita juga menyimak bersama ya, atau mencermati bersama bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN terus berlangsung sampai saat ini. Dan tentunya untuk membuka diskusi kita pada hari ini, kita akan saksikan satu tayangan terkait dengan pembangunan sistem logistik. Silakan. Pembangunan sistem logistik dan konektivitas di IKN. Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai wilayah pengembangan baru sangat membutuhkan dukungan infrastruktur existing yang sudah tersedia di kota-kota sekitar seperti jaringan jalan, bandar udara, bandara, pelabuhan laut, energi, sumber daya air, dan infrastruktur yang direncanakan di masa depan seperti rel. Penguatan konektivitas antar daerah memuat 3 prinsip. Pertama, optimalisasi pertumbuhan melalui keterhubungan antar pusat pertumbuhan. Kedua, sistem logistik yang terintegrasi dengan sistem rantai pasok kawasan. Serta, ketiga, infrastruktur dan pelayanan dasar yang lengkap serta mudah diakses secara inklusif. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, kualitas dukungan pengembangan Ibu Kota Nusantara dari sisi logistik dan konektivitas tidak hanya dilihat antar pusat kegiatan di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara saja, namun juga melalui pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah Ibu Kota Nusantara. Infrastruktur transportasi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan akses langsung di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra, serta akses ke jalur nasional dan internasional. Penguatan sistem logistik dan konektivitas, khususnya dalam rangka mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai superhub ekonomi dilakukan melalui integrasi perencanaan infrastruktur transportasi di wilayah Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra dengan memperhatikan konsep keberlanjutan, serta arahan rencana tata ruang antar kawasan strategis nasional maupun rencana tata ruang kota dan kabupaten sekitar Ibu Kota Nusantara. Kerja sama antara lain dapat dilakukan oleh Ibu Kota Nusantara bersama Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai 2 kota besar dengan infrastruktur konektivitas atau simpul jaringan transportasi yang telah memadai. Kota Balikpapan memiliki bandara dan pelabuhan internasional dengan koneksi wilayah ke mancanegara.
Kota Balikpapan menjadi pintu masuk atau hub untuk melayani interaksi ibu kota Nusantara dengan kota-kota di negara tetangga dan kota-kota besar lainnya di dunia. Sementara itu, Kota Samarinda memiliki bandara dan pelabuhan yang memiliki koneksi wilayah skala domestik ke berbagai kota di dalam negeri. Simpul transportasi pada kedua kota tersebut mendukung konektivitas penumpang dan logistik secara efektif dan efisien di tingkat regional. Baik, pemirsa UJTV, kalau melihat dari apa yang kita atau visualisasi tadi, tentunya kita mendapatkan gambaran ya bagaimana pemerintah mencoba sudah menyiapkan ya artinya jaringan logistik dan juga konektivitas di IKN dengan beberapa wilayah di sekitar IKN tentunya ya, baik itu Samarinda, Balikpapan dan lain sebagainya. Nah mungkin Prof Budi dulu nih, Prof ini kalau terkait dengan konektivitas ini ya Prof, kan sekarang untuk menuju ke IKN kan bisa diakses dari beberapa tempat dan juga menghubungkan dari beberapa daerah di sekitar IKN. Ya, seperti apa Prof? Sedikit kilas balik Pak Edi ya, bahwa Gunadarma sudah menuju ke IKN dan menjadi PTS pertama yang masuk ke IKN gitu ya. Kita masih ingat 2 atau 3 tahun yang lalu ya, ketika kita mempersiapkan program studi di sekitar IKN ya, di Penajam Pasir Utara itu 8 prodi. Kita masih ingat bahwa pada saat kita ke titik nol, ketika itu masih berupa kawasan yang masih mayoritas itu hutan, maka kita ke Balikpapan dulu gitu ya, ke Bandara Sepinggan gitu ya. Nah sebenarnya dari bandara ini ada 2 alternatif untuk masuk ke wilayah IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan yang sekarang mungkin sudah dibangun ya, kemarin sudah ada hari perayaan kemerdekaan di sana. Alternatif yang pertama kita langsung masuk ke tol Balikpapan Samarinda gitu ya. Baru nanti sekitar di kilometer 33 atau 38 itu kan ada namanya simpang Samboja ya. Samboja, kita belok kiri udah langsung masuk hutan raya Bukit Soeharto. Bukit Soeharto ya. Ya, itu kan. Nah, itu kan udah keluar di 30, baru setelah itu kita langsung menyusuri sebelah utaranya Teluk Balikpapan itu sekitar 50 km lalu nyampe lah ke IKN dalam hal ini titik nol. Itu jalur pertama gitu ya. Nah, jalur yang kedua yang biasanya Pak Edi sering itu sekarang dari Balikpapan kita ke Pelabuhan Semayang dulu gitu kan. Naik speedboat gitu kan, 15 menit nyampe ke Pelabuhan Pertamina ya, yang di sampingnya ASDP Indonesia Ferry ya. Nah dari situ masih 70 kilo lagi gitu ya, tetapi nanti langsung dan sempat mampir di kampus Universitas Gunadarma yang ada di Penajam gitu. Nah 2 alternatif itu yang sering kita lakukan, tapi akhir-akhir ini biasanya kalau orang ingin juga sambil wisata ataupun jalan-jalan, biasanya 1 putaran kan gitu ya. Apakah dari Balikpapan ke Bukit Soeharto terus gitu kan Sepaku, gitu kan, terus baru pulangnya lewat Penajam Pasir Utara, baru ke Balikpapan lagi naik ferry. Atau kebalikannya, kan gitu ya. Kebalikannya biasanya kalau kita ada kegiatan di kampus Penajam Pasir Utara, kita lebih sering kelihatannya sih naik speedboat supaya nyampe dulu ke kampus gitu ya. Baru nanti berkunjung ke titik nol, setelah itu pulangnya baru lewat Balikpapan. Nah, secara umum seperti itu. Nah, iya mungkin di awal seperti itu ya Prof ya. Tapi saya kalau kita mencermati dari berita ataupun kita sendiri juga ke sana kan sudah mulai dibangun tol ya, tol ke Pulau Balang itu. Gitu. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah mulai dibuka atau belum. Nah, ini terakhir itu kita pas acara 17 Agustus memang sempat dibuka ya. Jadi sekarang itu ada jalur yang bisa lebih jalur transportasi lebih pendek. Jadi dari Balikpapan itu kita bisa langsung ke arah Karyangau ya, ke Pelabuhan Karyangau, Pelabuhan Feri. Nah dari situ kita bisa langsung menuju Pulau Balang gitu ya. Nah itu dari Pulau Balang itu memang sudah terkoneksi tolnya juga gitu, termasuk Pulau Balang itu kan sebenarnya masuk wilayahnya Penajam Pasir Utara. Jadi mungkin pemirsa UJTV tahu ya, di Teluk Balikpapan itu kan makin menyempit ya ke arah barat itu. Dan itu ada 1 pulau sehingga nanti jembatannya ada 2 kan. Istilah itu kan bentang panjang gitu kan, ada bentang pendek. Bentang panjang itu dari Balikpapan ke Pulau Balang, bentang pendeknya dari Pulau Balang ke sisi
penajam. Nah sekarang udah ada tuh Pak Edi ya. Nah kemarin alhamdulillah ternyata lebih cepat karena sempat dibuka ya langsung situ, sehingga nanti setelah dari Balikpapan, Pulau Balang, kemudian ke arah Penajam Pasir, baru kalau nggak salah ke Simpang Riko ya, kalau nggak salah kan ada namanya ya. Nah dari situ udah setengah perjalanan tuh antara PPU dengan IKN. Nah dari situ langsung ke IKN, menghemat cukup banyak gitu. Tapi sempat foto-foto nggak Prof di jembatan Pulau Balang? Sempat, biasa. Kan selalu GTV juga kan selalu meliput gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan khusus ya bagaimana jembatan ataupun pelabuhan itu kita bahas juga gitu Pak Edi. Nah kemarin itu sangat menghemat waktu ya. Karena ini juga nanti akan kita bahas terkait dengan key performance indicator ya untuk prinsip pembangunan yang terkait dengan konektivitas gitu tadi. Ya. Baik, terima kasih Prof Budi. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita tentunya ya, atau tema diskusi kita hari ini kan ada sistem logistik di IKN itu, Prof ya. Itu untuk apakah sebetulnya sistem logistik itu dibangun di IKN, Prof? Sebenarnya secara sederhana kan logistik itu kan perpindahan barang dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks yang lebih luas, itu bagaimana pergerakan bahan baku, data, informasi, dan sebagainya dari produksi ke konsumsi atau semacam rantai pasok gitu ya. Nah ini pergerakan barang-barang inilah yang mungkin akan menjadi tema yang menarik, karena ketika kita berbicara pergerakan orang dan barang, maka perlu ada transportasi gitu kan. Nah ketika kita berbicara transportasi ada dua hal. Pertama adalah infrastruktur transportasinya ya kan, baik darat, laut maupun udara, dan juga bagaimana sistemnya gitu ya, kendaraannya gitu lah. Kendaraan yang melewati infrastruktur transportasi tersebut serta ada barangnya. Nah dengan konsep kota cerdas ya mungkin nanti kita bisa melihat nih seperti apa sih transportasi cerdas itu ya dan ramah lingkungan. Nah ini kan nanti Pak Bembi sama Mas Aji tahu persis gitu ya bagaimana kan sering di dalam pemberitaan juga ya bahwa ada mobil otonom, kereta tanpa rel, ada taksi terbang gitu ya, dan itu semuanya udah diuji cobakan. Nah ini rasanya Mas Aji dan Pak Bembi ini bisa tahu persis lah teknologi-teknologi seperti ini, apakah Gunarma sudah mampu nggak sih gitu ya, gitu. Dan rasanya kita sudah kerjasama juga dengan Kertanagari ya Mas Aji ya, gitu Pak Edi. Ya, baik, mungkin sebelum kita ke Pak Bembi ataupun Pak Aji ya, bahwa ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang waktu itu menyatakan bahwa dukungan dan harapannya terhadap peluncuran Nusantara Logistik Hub dan Service ini tentunya harapannya adalah bisa mendukung keberadaan Nusantara sebagai super hub, dan kehadiran perusahaan jasa logistik di Nusantara sangat dibutuhkan sejalan dengan semakin padatnya kegiatan yang ada di Nusantara ke depan gitu ya. Tentunya ini dibutuhkan bagi konektivitas dan lain sebagainya. Nah mungkin ke Pak Bembi, Pak, kalau kita lihat apa yang sudah atau progres pembangunan ya, bahwa nanti juga ada pembangunan infrastruktur green logistik hub misalnya gitu. Nah itu kira-kira sudah sampai mana Pak ini untuk konsep itu diterapkan? Iya, kalau dari sisi progres ya saya rasa karena kota sudah dibangun ya pasti sudah siap lah ya sistem itu. Hanya memang penerapannya mungkin belum 100% di seluruh area itu ya, dan juga kalau teknologi juga saya rasa sudah cukup siap ya. Kalau kita bicara ada smartnya, tentunya ini ada sebuah fenomena kecerdasan ya gitu dalam sistem ini ya. Dan juga tadi ada sampaikan Pak Budi juga bahwa ada smart transportation juga di situ ya, dalam bagaimana mendeliver tadi barang-barang tadi yang sampai tadi. Kemudian juga tidak lupa adalah bagaimana mencatatnya nih Pak Edi ini. Nah, ada teknologi blockchain ya, semua diterapkan juga di sana. Sehingga nanti barang yang mungkin kalau dari sisi makanan mungkin Bro Budi ya, from land to table ya Bro. Yeah. Dari lahan sampai ke meja kita bisa dimakan itu kan tahapannya banyak sekali ya. Nah itu semua tentunya disupport oleh teknologi ya, terlain teknologi blockchain tadi ya, yang sekarang mungkin sudah masuk dalam teknologi smart logistik gitu ya, yang dari mulai pemantauan kendaraannya, pemantauan barang juga diberi tagging gitu ya, kita tahu sampai di mana, dan juga kita bisa melihat bagaimana progres sampai di tujuan. Mungkin Pak. Iya. Dan
ke depan nanti IKN juga akan disiapkan delivery robot dan drone ya, kemudian advance robotic sorting mesin, dan juga utilisasi operasional logistik yang nantinya menggunakan electronic vehicle ya ataupun EF ya. Nah itu mungkin Prof Budi dulu sebelum ke Mas Aji mungkin. Ya sebenarnya kalau di dalam konsep perencanaan IKN ini kan sudah jelas ya di dalam rencana induk ya, rincian pembangunan IKN, ataupun ada beberapa konsep-konsep ataupun turunan dari peraturan presiden itu ya, yang nomor 63 tentang rincian rencana induk IKN, termasuk bagaimana konsep pembangunan kota cerdas, jadi cetak biru kota cerdas itu sudah keluar juga. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bangunan cerdas, itu juga sudah ada pedomannya gitu ya. Ya mungkin kalau saya malah kalau diskusi dengan Mas Aji ini kan rata-rata semuanya cerdas ya. Kendaraannya harus listrik, ramah lingkungan gitu ya. Bahkan dengan mobil otonom, dengan tanpa rel, ataupun yang nanti konversi yang itu sebenarnya kalau anak negeri ini sanggup nggak sih menguasai teknologi itu, Mas Aji? Kira-kira gitu ya. Karena kan ini kan tantangan buat putra-putra terbaik gitu ya. Sebenarnya teknologi itu kan apakah canggih dan kita sanggup nggak gitu untuk menerapkan semuanya adalah hasil karya anak bangsa gitu, untuk mengenai mobil otonom ataupun mobil listrik atau sepeda listrik, bahkan mungkin nanti ada perahu listrik. Dan kebetulan kan Mas Aji sendiri kan sudah kerjasama dengan Gunawan ya, mobil listrik ada, konversi ada, kemudian apa istilah tuh yang perahu listrik sama sepeda amfibi ya gitu ya. Nah itu gimana nih kira-kira kalau diterapkan di sana oleh khususnya oleh dosen-dosen ataupun mahasiswa Gunadarma? Kalau kami dari sisi industri ya, khususnya kami yang bergerak di bidang teknologi terbaru, ini merupakan suatu peluang dan tantangan sebenarnya. Peluang dan tantangan. Apakah kalau ditanya apakah anak-anak Indonesia mampu? Saya rasa kita mampu, Prof. Sangat mampu sekali. Kita sekarang sudah banyak anak-anak kita yang cerdas, yang sudah belajar dan mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Khususnya kami bekerja sama dengan Gunadarma ya, beberapa proyek yang perwarupa, salah satunya itu di bidang konversi mobil listrik, jadi mobil vintage ya kita rubah menjadi bahan bakar listrik. Kemudian yang sudah pernah kita lakukan juga yaitu konversi perahu listrik yang sudah kita uji cobakan dan sudah kita launching. Dan salah satu lagi perwarupa sepeda listrik amfibi, dan itu pun sudah kita launching. Mungkin ada sedikit perbaikan tapi itu namanya juga perwarupa ya, inovasi. Kalau ditanya apakah kita mampu, dan untuk kedepannya ini sekaligus menjadi tantangan bagi kami ya, khususnya untuk menghadapi IKN yang nantinya itu akan serba smart mobility, smart. Betul. Ya, khususnya mungkin nanti kedepannya apakah kita mampu membuat autonomous vehicle? Itu teknologi sudah ada, Prof. Jadi teknologi sudah ada, kita sudah pelajari. Nanti mungkin tinggal pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin dalam skup yang lebih kecil dulu, kemudian kita naik skup yang lebih besar, dan yang pasti infrastrukturnya sudah mendukung di sana. Biasanya kan ini teringat dengan kerjasama kita ya dengan Pak Bendi ya. Biasanya kan kita uji cobakan dulu di uji teknopark gitu ya, baik yang mobil konversi, mau yang perahu listrik ataupun sepeda amfibi gitu ya. Sehingga nanti kan tidak menutup kemungkinan kita coba terapkan minimal di kampus Nusantara kita ya, yang ada di IKN, terutama untuk yang program dokter. Pak Edi tahu persis ya, di sana di belakang itu kan ada danau ya. Gitu kan, kemudian juga ada semacam yang semacam teluk gitu ya, tapi itu di zona mikro gitu ya. Nah itu kalau di situ ada dermaga, ada buat main-main perahu listrik gitu, itu kan memungkinkan gitu ya. Ya termasuk nanti tantangan kedepannya mungkin nanti kita perlu ngobrol lagi kerjasama untuk shuttle bus yang pakai
mobil listrik ya syukur-syukur nanti kita harus punya cita-cita menjadi otonom gitu ya. Iya. Tapi kan minimal kan mobilnya kita buat dulu purwarupanya jadi semacam shuttle bus gitu ya. Kalau nanti saya kan nggak tahu ya itu kalau dilihat dari jarak ya itu dari kampus Penajam Pak Edi ya ke kampus Nusantara yang dekat IKN itu kan mungkin sekitar 50-an kilometer gitu ya. Itu kalau ada shuttle bus dari kampus ke kampus Gunadarma itu dengan 50 km itu katakanlah bus gitu ya yang dengan yang kecil itu bisa ya artinya bolak-balik tanpa dicas ulang gitu. Kalau Atau tergantung teknologinya gitu. pengalaman kami yang kemarin itu sudah kita konversi mobil listrik itu sudah kita uji coba Pak. Itu 100 km. Jadi memang nanti kita perhitungkan untuk berapa lama mungkin baterainya dibutuhkan untuk berapa kilometer. Jadi kita bisa hitung seperti itu. Jadi bisa aja nanti Pak Edi kalau ke sana dari Pelabuhan Semayang mampir di kampus Nusantara ada shuttle bus yang lagi dicas di kampus Penajam, baru itu menuju karena ngajar di nanti insya Allah tahun depan juga udah kuliah di kampus Nusantara yang program dokter ataupun nanti S1 karena kan bisa terintegrasi langsung ke program masternya gitu ya, program internasional. Nyampe di sana bisa dicas lagi baru balik lagi gitu ya. Setelah mengajar, Iya. dicas dulu. Balik lagi gitu ya. Terkait dengan tadi ya, sempat menyebutkan kereta tanpa rel ya. Iya, iya. Ini kita tentunya perlu nambah semangat kita karena ternyata prototipe-nya masih diuji kembali dikembalikan ke produsennya ya. Karena masih belum 100% memenuhi kebutuhan atau terutama di autonomusnya nih Mas Haji kan ya. Mas Haji kalau nggak salah kita sempat ngobrol ya terkait dengan itu. Artinya kita sebenarnya juga mampu ya gitu ya sebetulnya. Artinya kita bisa memulai lah gitu ya teknologi ini karena tadi teknologi autonomous juga sudah ada ya baik temuan lidar sebagainya ya, kamera sebagainya ya. Rasa mungkin kita juga bisa mencoba ya untuk bisa menghasilkan kendaraan otonom seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu lah, mobil otonomus itu kan apa ya? Itu kan sebuah ekosistem baru ya. Jujur aja saya belum pernah sih ikut mobil yang jalan sendiri gitu ya, kecuali kalau dari bandara ya, kereta bandara kan memang ada relnya, ada relnya gitu kan. Cuma kalau di jalan itu, Mas Haji punya pengalaman nggak naik mobil otonomus tapi di jalan gitu loh? Mungkin secara ini ada beda nggak secara psikologis itu? Itu kan menarik gitu ya. Kalau yang bandara kan memang ada rel. Ini pasti masalah safety ya, Bro. Yakin nggak sih naik mobil otonomus gitu ya, bahwa itu akan safe gitu ya? Perlu dicoba juga di Teknopark dulu, Pak. Oh ya, mungkin di awal kita coba di Teknopark skala lebih kecil, kemudian kita naik ke skala yang lebih besar. Tapi memang yang saya tahu itu memang otonomus itu butuh konektivitas minimal itu 5G, Pak. Iya. Jadi yang kemarin itu ada kemungkinan karena salah satu sisi konektivitas 5G-nya, saya belum tahu di IKN itu sudah mumpuni atau belum gitu. Jadi ada minimal itu kita harus pakai teknologi 5G untuk transfer data. Ya. Tapi otonomus itu Pak Bembi ya, itu kan tetap dikontrol juga nggak sih? Atau benar-benar dia itu otonom desentralisasi bahwa dia bergerak, tapi tetap ada ya kadang-kadang kan juga perlu ada istilah itu kan contingency plan atau ini ya. Itu sebenarnya ada kontrol juga nggak sih? Sebetulnya kalau kita bicara otonomus ya, dia benar-benar otonomi, artinya sendiri berdasarkan dari sensor ya, sensor. Namun tetap kita perlu punya contingency plan, istilahnya mungkin panic button ya. Jadi kita harus bisa men-switch. Jadi ketika terjadi sesuatu pada sistem kendali otonomus ya kita harus bisa men-switch baik dari sisi lokal di kendaraannya maupun dari sisi remote ya. Makanya tadi Pak Haji bilang perlu ada 5G karena respon itu harus cepat gitu ya. Misalnya kita mungkin katakan dari ada command centernya lah gitu ya, memantau pergerakan dari otonomus, sehingga bisa men-switch atau men-stop kendaraan itu ketika terjadi sesuatu. Karena kita nggak tahu ya namanya peralatan elektronik sebagainya, suatu ketika mungkin, tapi tentunya itu kan dipantau atau di manage di maintenance secara rutin ya, untuk memastikan bahwa safety itu ada yang utama gitu. Tapi mungkin tetap ada tracking sistemnya juga untuk melihat keberadaannya secara
mobilnya memang otonom gitu, tetapi pergerakan positioning dari dia lagi di mana, mau ke arah mana tetap di tracking ya. Kecepatan berapa, ya kan? Kemudian dia mau apa yang dia lihat gitu kan. Apa dia ambil tindakan atau tidak itu kita pantau juga gitu. Karena ini terkait juga dengan ketika mobil otonom itu kan salah satunya untuk mengangkut barang-barang di logistik tadi. Padahal logistiknya pun harus di tracking gitu ya, bahwa barang kita kan sering ya kalau di ekspedisi juga ya, kalau sekarang pun kan sudah teknologi yang biasa ya. Ini kita udah sampai mana nih? Gitu ya. Kan itu ya. Kan itu kan sama saja, pergerakan itu kan juga mengikuti pergerakan dari alat transportasinya, begitu ya. Betul. Iya, mungkin pengawasannya juga dari pengelolanya dan juga mungkin dari konsumennya juga ini kontrol juga mungkin ya. Misalnya barang tadi memastikan sudah sampai mana, itu kan juga kita bisa kontrol juga sebagai konsumen barangkali seperti itu. Baik Pak Prof Budi, Pak Bembi dan juga Mas Haji ya, kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan hal lain yaitu smart logistik dan smart industri. Namun setelah jeda program berikut ini. Tanah yang seindah ini, nuansa khatulistiwa di negeri yang sejahtera. Ibu kota kita, ibu kota Nusantara, pintu gerbang Indonesia, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya.
Baik, pemirsa UJTV, masih bersama saya Edi Priantoro dalam program serial IKN dengan tema aksesibilitas dan mobilitas di kota cerdas. Dan tentunya saya masih bersama dengan beberapa narasumber yang hadir secara khusus di studio UJTV pada pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Bapsi dan juga tim pengembang kampus Dr. Universitas Gunadarma. Yang kedua adalah Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Program Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma, sekaligus juga tim pembangunan cerdas di IKN. Dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Ajinara Kusuma, SSIMM. Beliau adalah Vice Director Kertanegari Group. Dan pada segmen yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan pembangunan sistem logistik dan juga konektivitas yang ada di IKN. Nah, pemirsa UJTV, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, tentunya kalau kita melihat dari lagu tadi ya, bahwa lagu Academic Band tadi kan sedikit memberikan inspirasi buat kita ya, bersama menyapa dunia dari IKN. Nah, tentunya kesiapan apa sih yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia di IKN ini sehingga siap untuk menyapa dunia? Artinya ingin menunjukkan kepada dunia seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan pada segmen yang kedua kita akan berbincang terkait dengan smart logistik dan juga smart industri. Namun sebelumnya bahwa pembangunan kota cerdas untuk IKN ini bertujuan menciptakan kota yang inovatif, berkelanjutan dan juga berbasis teknologi. Dan ini relate dengan diskusi kita pada segmen yang pertama tadi ya. Dan dengan berbasis teknologi canggih termasuk IoT, ya, infrastruktur jaringan teknologi informasi serta integrasi data dan sistem informasi, kota cerdas dan akan meningkatkan efisiensi, kualitas hidup dan juga layanan publik. Tentu ini menjadi harapan kita semua dan masyarakat Indonesia. Kita berdoa dan juga terus melihat, mencermati proses pembangunan IKN sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah Indonesia untuk di IKN ini bisa terwujud dengan baik. Nah, pemirsa UJTV, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan lihat satu tayangan terkait dengan smart logistik dan smart industri berikut ini. Smart logistik dan smart industri di kota cerdas Nusantara. Otorita IKN telah menerbitkan cetak biru Kota Cerdas Nusantara melalui Surat Edaran Kepala Otorita IKN nomor 014-SE-, Kepala Otorita IKN _12-2023. Smart logistik dan smart industri merupakan konsep yang menjadi bagian dari pembangunan kota cerdas di IKN. Kota cerdas dalam pembangunan IKN menggabungkan teknologi informasi dan pelayanan kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nusantara. Pembangunan kota cerdas menerapkan 4 prinsip, yaitu optimal, terintegrasi, inklusif dan terbuka, serta sirkular dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi transformasi IKN menuju ibu kota sebagai simbol identitas nasional, penggerak ekonomi masa depan Indonesia, dan kota dunia yang berkelanjutan. Pembangunan kota cerdas Nusantara meliputi 6 domain strategis, yaitu Smart Governance, Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resource and Energy, Smart Industry and Human Resources, serta Smart Built Infrastructure and Environment. IKN akan menerapkan teknologi smart logistik yang menjadi salah satu solusi teknologi pada domain mobilitas dan transportasi cerdas. Solusi teknologi lainnya adalah Intelligent Transportation System, Mobility as a Service, dan Electric Vehicle Ecosystem. Sistem logistik di IKN menggunakan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan transparansi. Smart Logistics dapat diterapkan pada berbagai aspek logistik, seperti transportasi, pergudangan, dan manajemen rantai pasok. Smart Logistik memiliki 2 fitur cerdas, yaitu sistem pengiriman cerdas dan sistem gudang cerdas. Fungsi solusi teknologi pada pengiriman cerdas mencakup: pertama, pelacakan logistik yang memungkinkan pengguna dapat melacak status paket, status kurir, dalam satu platform. Kedua, Smart Collection yang memungkinkan pengguna memilih opsi pengiriman dan jadwal pengiriman barang serta menyediakan layanan teroptimasi untuk penyandang disabilitas. Ketiga, Smart Locker yang menyediakan loker pintar terintegrasi fitur pemesanan dan penyimpanan yang aman dan nyaman. Fungsi solusi teknologi dari sistem gudang cerdas adalah manajemen inventaris atau persediaan.
Fungsi tersebut menyediakan persediaan inventaris terorganisir melalui sistem terpadu serta proses otomatis melalui implementasi Internet of Things. Domain Smart Industry and Human Resources merupakan konsep kota cerdas yang berbicara tentang penggunaan teknologi dalam pengembangan industri dan sumber daya manusia. Dalam wadah konsep kota cerdas di IKN, integrasi teknologi dari hulu ke hilir dalam domain Smart Industry and Human Resources menjadi fondasi utama. Penerapan teknologi canggih di sektor industri bertujuan mendongkrak efisiensi operasional serta respons yang lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Di sisi sumber daya manusia, pendekatan upskilling menjadi landasan untuk mempersiapkan angkatan kerja menghadapi evolusi terus-menerus dalam dunia industri. Sosialisasi yang intensif ke masyarakat menjadi kunci untuk mengajak partisipasi aktif dalam perjalanan transformasi kota. Salah satu solusi tepat guna untuk subdomain ini adalah penerapan digital platform untuk usaha kecil dan menengah. Platform tersebut meliputi infrastruktur teknologi khusus seperti platform digital untuk membantu usaha kecil menengah, UKM, dalam menjalankan kegiatan operasional, pemasaran, penjualan, dan manajemen secara digital. Platform ini terdapat juga dashboard analisa data mengenai rantai pasok logistik dan informasi pasar terkini. Sistem digital untuk UKM mencakup dua fungsi solusi teknologi. Pertama, pendukung UKM lokal yang menyediakan layanan UKM untuk berjualan melalui kanal digital, promosi usaha, penyaluran insentif, serta pelatihan dalam satu platform. Kedua, analisa rantai pasok dan pasar yang menyediakan layanan dashboard dan analisa data terkait dengan rantai pasok logistik dan informasi mengenai harga pasar terkini. Ya, baik. Pemirsa UTV, kalau kita menyaksikan tayangan tadi tentunya beberapa inovasi sudah diimplementasikan ya, sebagai gambaran juga buat pemirsa UTV bahwa memang progres pembangunan itu selalu ada ya, bertahap lah. Demikian ya Prof. Budi ya. Nah mungkin Prof. Budi tertarik ini terkait dengan pembangunan kota cerdas Nusantara, ini konsep yang luar biasa nih Prof. Mungkin bisa dijelaskan dulu Prof. Baik, jadi sebenarnya kalau dalam konteks pembangunan IKN itu ada 3 konsep kota yang akan dibangun. Yang pertama tadi kota cerdas, kemudian juga kota hutan, dan juga kota spons. Spons itu apa ya? Menyerap ya. Menyerap air itu ya. Nah, tiga konsep kota itu yang akan kita yang akan dibangun di IKN. Nah, bagaimana ketiga konsep ini dibangun itu kan harus terintegrasi gitu ya. Tadi kan salah satu prinsip kota cerdas itu kan ada 4 prinsip ya. Yang pertama optimal, kemudian yang kedua terintegrasi, kemudian yang ketiga itu terkait dengan sirkuler dan berkelanjutan. Nah, itu kan kaitannya dengan konteks kota berkelanjutan di dunia kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan 6 domain juga gitu ya. Nah kalau saya sih tertariknya begini Pak Edi ya. Tadi juga di dalam VT itu kan disebutkan juga gitu ya, bahwa itu kan selain infrastruktur yang harus dibangun juga adalah budaya gitu ya. Budaya ini terkait dengan KPI, di Key Performance Indicator ya, bahwa topik kita kali ini itu sebenarnya membahas lebih detail 1 dari 8 prinsip pembangunan IKN. Ya kan, dari mulai desain selaras alam, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, kemudian ada aman dan terjangkau gitu kan, sirkuler dan tangguh, nyaman, efisien dengan teknologi, peluang untuk kita semua gitu, peluang ekonomi. Nah, khusus yang diskusi kita kali ini adalah prinsip terhubung, aktif, dan mudah diakses gitu ya. Sehingga konsep tadi Pak Adi mengatakan kota dunia untuk semua, kan berarti semuanya juga terhubung, semuanya juga aktif, dan semuanya juga mudah diakses. Nah, prinsip ini nanti ada 3 indikator yang memang nanti kaitannya dengan bagaimana membangun kota cerdas. Yang pertama adalah 80% perjalanan itu harus menggunakan transportasi publik. 80% gitu kan. Nah, ini kan bagaimana nanti membangun transportasi publik di sana kan gitu ya. Kemudian indikator yang kedua itu selalu ada kata-kata angka bukan angka keramat ya. 10 menit
ke fasilitas penting ataupun ke simpul transportasi umum gitu. 10 menit gitu, dari titik manapun kita berada, ketika ke fasilitas penting ataupun katakanlah ke terminal ataupun ke simpul-simpul transportasi, itu adalah waktunya 10 menit gitu. Kemudian yang indikator ketiga adalah transportasi untuk transit ekspres dari bandara ke IKN itu kurang dari 50 menit. Maka tadi ada istilah jalan tol ya yang memotong tadi Pak Edi ya. Dan nanti juga jangan lupa nanti ada kereta cepat juga yang akan dibangun baik antar kota Balikpapan Samarinda balik ke IKN maupun di dalam IKN-nya sendiri itu. Yang tadi yang Pak Bebi mengatakan karena mungkin belum memenuhi kebutuhan itu diinikin lagi gitu ya. Nah, jadi KPI inilah yang sehingga bagaimana membangun kota cerdas itu kan harus betul-betul sesuai dengan konsep kota yang akan dibangun. Karena kan muara akhirnya ya kota dunia untuk semua itu kan ini Pak Edi itu visi ya, visi IKN. Nah sebenarnya tujuannya itu kan ada 3 kan, kota berkelanjutan gitu kan ya, kemudian sebagai identitas nasional dan juga penggerak ekonomi masa depan yang Pak Edi sering mengatakan tuh nanti ada super hub gitu ya. Nah jadi kalau saya sih melihatnya kota cerdas itu pertama prinsipnya tadi, kemudian yang 6 domain tadi, yang mungkin wilayahnya Pak Bemi dan Mas Najih, ada smart governance, gitu kan, kemudian ada smart transportation, kemudian ada smart living, gitu ya, kemudian ada smart natural resources dan energy, kemudian ada smart industry dan human resources, dan ada smart build infrastructure dan environment gitu. Nah ini Mas Aji, Mas Bembi nih, yang ini. Saya juga, misalnya smart living itu seperti apa sih gambarannya? Saya juga ya karena Pak Bembi ya mungkin pernah di luar negeri, yang smart living itu seperti apa sih gambarannya gitu. Mungkin dari saya itu sebagai pemantik diskusi Pak Edi ya terkait dengan konsep pembangunan kota cerdas di IKN. Gitu. Ya. Terima kasih Prof Budi. Nah ini mungkin Pak Bembi ya, Pak kalau dikaitkan dengan penerapan teknologi canggih ya. Dan kalau kita lihat di segmen kedua ini kan ada terkait dengan sektor industri ini. Sebetulnya seperti apa sih teknologi canggih yang diharapkan di dalam membantu proses atau sektor industri di IKN ini, Pak? Iya, sebetulnya ada kalau kita bicara industri ya, sekarang kita masuk industri 4.0 ya. Dan bahkan mungkin sekarang sudah mulai bergerak lebih jauh lagi ya. Jadi mungkin mau masuk ke 5.0 ya kita lebih. Nah ini supportingnya sudah saya rasa dari mulai tadi ya, ada dari mulai smart tadi ya di awal-awal. Tentunya kalau kita bicara industri berarti juga dari bicara logistik, juga bicara bagaimana industri itu sendiri ya, maksud juga terhadap tadi karena kalau biasanya industri menghasilkan limbah ataupun polusi udara sebagainya ya. Itu tentunya semuanya harus disupport juga ke arah sana gitu Pak Edi gitu. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian kalau tadi yang Prof Budi sampaikan tadi bahwa ada 10 menit ke fasilitas penting dan juga ke transportasi umum. Ke simpul-simpulnya ya. Ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan teknologi gimana nih Mas Haji ini, Pak Haji ini, apakah memang ini kan tantangan bersama ya, artinya bagaimana bisa mewujudkan smart tadi dari sistem transportasi kan, kalau Pak Haji kan dikaitkan dengan mobil ya, mungkin bisa konsepnya seperti apa sih yang nanti akan diterapkan gitu. Mungkin sedikit bercerita pengalaman di Melbourne ya Pak. Jadi memang betul apa kata Prof Budi. Jadi kemana-mana itu dekat Pak. Dekat dengan transportasi publik. Jadi nggak sampai 10 menit kita sudah bisa naik tram. Kalau di sana tram Pak. Ya tram. Jadi mungkin itu bisa dijadikan satu role model untuk IKN ya. Kemana-mana dekat, ke transportasi publik. Nggak nyampe jalan 10 menit sudah bisa naik tram. Tapi mungkin nanti yang diterapkan di IKN itu tram yang tanpa trek. Iya. Jadi dia hanya berjalan di jalan biasa. Jadi mungkin nanti ada semacam teknologi ya. Teknologi bisa lidar atau semacamnya yang bisa otonomus. Itu nanti dia bisa berhenti di titik-titik di mana pejalan kaki itu dekat
Jadi nggak nyampe 10 menit sudah bisa. Jadi perlu dibangun mungkin simpul-simpul untuk semacam ini ya, tempat pemberhentian. Ya, betul. Ya, jadi kalau di dalam konsep jaringan jaringan transportasi ya, baik terutama yang darat gitu kan. Itu ada kereta api, kemudian ada bis yang tadi yang otonomus. Memang nanti kenapa kok berani indikatornya 10 menit? Karena ada zona-zona itu kan ada namanya kan WP ya, wilayah perencanaan. Setelah itu kan dibagi-bagi lagi zonasi gitu ya. Dan itu kan mikius gitu. Sehingga setiap zona itu dengan radius tertentu, maka di situ ada fasilitas penting, dan situ ada titik simpul-simpul transportasi itu seperti tadi ya, ada terminal, kemudian ada stasiun gitu ya. Nah, ini yang mengatakan 10 menit itu kapanpun kita berada, maka fasilitas penting yang dimaksud fasilitas penting kan ada ruang publik, ada betul. untuk fasilitas bermain gitu ya, ada taman-taman. Nah, itu konsepnya itu disebar gitu, sehingga dimanapun kita berada di IKN, maka akses ke fasilitas penting dan simpul transportasi itu ya memang kurang dari 10 menit. Nah, ini yang konsep dari pembangunan transportasi kan seperti itu, yang mendukung indikator tadi. Iya. Nah, ini kalau saya mengutip sedikit ini Prof Budi ya, bahwa domain smart industry dan human resources ini adalah konsep kota cerdas yang berbicara tentang penggunaan teknologi dalam pengembangan industri dan sumber daya manusia. Dalam wadah konsep kota cerdas di IKN, integrasi teknologi dari hulu ke hilir dalam domain smart industry dan juga human resources menjadi sebuah fondasi utama. Mungkin Prof Budi bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa sih untuk sampai saat ini ya, yang pasti progresnya nih Prof gitu. Ya, mungkin kita lihat kerangka besarnya dulu ya. Tadi Pak Edi selalu mengatakan super hub ya. Super hub itu kan nanti akan didukung 6 industri utama. Jadi sehingga kenapa industrinya juga harus cerdas ya. Industri pertama itu kan industri teknologi bersih gitu kan. Kemudian industri rendah emisi karbon. Kemudian industri pertanian berkelanjutan. Kemudian pariwisata dan produk turunan. Kemudian industri farmasi terintegrasi, dan yang terakhir itu adalah wisata gitu ya, ataupun yang terkait dengan 6 industri tadi ya. Nah, dari 6 industri itu ada yang namanya 2 cluster enabler, pemampu ya. Industri 4.0 tadi Pak Bemi sempat mengatakan, bahkan mungkin nanti industri 5.0 kan gitu ya. Sama pusat pendidikan abad 21. Nah, ini yang mendukung 6 klaster ini, sehingga kenapa smart industry menjadi penting dalam mewujudkan super hub ekonomi ya, sebagai pusat pertumbuhan baru, sebagai titik di mana titik tengah Indonesia itu menjadi epicentrum untuk ekonomi gitu ya. Sehingga smart industry pun menjadi salah satu yang masuk ke domain dari kota cerdas gitu. Tapi kalau dari sisi saya, kalau dari sisi mungkin sosial humaniora Pak Edi ya, tadi juga dikatakan ya, ini kan juga membangun kesadaran dan juga adopsi teknologi di masyarakat. Tadi kan sempat dikatakan juga ya, membangun masyarakat society 5.0 gitu kan. Jadi saya sih melihatnya di situ gitu yang menjadi penting, karena kota cerdas juga harus didukung dengan masyarakat yang cerdas. Kenapa ada istilah smart living gitu kan? Smart living kan artinya kan masyarakat pun harus terbiasa kok semuanya serba digital gitu. Jadi tidak ada gagap teknologi, tapi di satu sisi juga tidak ada kesenjangan digital, di mana ada orang-orang yang justru bingung bagaimana kayak tadi ya, masuk ke mobil kok nggak ada supir gitu. Malah nggak mau gitu kan. Nah, itu kan perlu budaya juga gitu loh. Nah, saya ingat di dalam tahap pembangunan yang kedua yang kemarin kita bahas dengan Pak Edi juga ya, di episode tentang tahap pembangunan yang di era Presiden Prabowo itu kan 25 sampai 2029 gitu ya. Betul. Nah, itu kan sempat kita bahas ya, bahwa Prabowo itu akan ada percepatan untuk tahap kedua ini ya, sehingga salah satu indikatornya kan jumlah penduduk naik, yang akhir tahun 2024 kan diperkirakan 400, baru tahun 2029 jadi 1.200.000 gitu ya. Nah, bagaimana penduduk ini juga menjadi masyarakat cerdas yang terbiasa dengan
semua layanan dari e-government ataupun transportasi jelas itu tidak gagap gitu. Dan itu kan perlu sosialisasi, termasuk tadi jangan sampai mereka kan 80% harus lewat transportasi publik, kan juga perlu edukasi ya. Betul. Jangan sampai nanti ya balik lagi semuanya pada punya, walaupun boleh, ya, boleh kan mobil listrik semua gitu loh. Yang semua beli sendiri-sendiri. Semua mobil listrik akhirnya ramai dengan mobil listrik gitu. Macet juga nanti. Betul kan? Kan sebenarnya kan bisa gitu ya. Mobil kan di sana kan harus mobil listrik. Nah kalau semua juga setiap rumah beli mobil listrik, padahal kan targetnya tadi 80% perjalanan itu harus dengan transportasi publik. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk naik ke transportasi publik itu menjadi penting gitu. Jadi nggak crowded juga trafiknya. Iya. Nanti jadi rame lagi gitu ya. Nah ini Prof Budi, Pak Bembi dan juga Pak Aji ya, bahwa ada alasan penerapan teknologi canggih di sektor industri ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk mendongkrak efisiensi operasional serta respon yang lebih fleksibel terhadap perubahan pasar ya. Karena kan ke depan tentunya ini kalau kota untuk dunia ya, nah ini tentunya kan banyak harapannya kan nanti banyak investor yang datang, aktivitas bisnis, industri akan semakin meluas. Nah tentunya dengan implementasi teknologi yang canggih ini akan mudah, ataupun kegiatan atau aktivitas industri itu akan lebih mudah kan begitu. Mungkin Pak Bembi, Pak, kalau dikaitkan dengan beberapa pembangunan yang ada, menurut Pak Bembi ini apakah perlu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lainnya Pak untuk bisa mewujudkan impian kita ada smart logistik, smart industri. Nah itu kan perlu nggak sih kolaborasi dengan berbagai pihak ini? Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga mungkin menggandeng swasta, misalnya kayak pendidikan Gunadarma misalnya gitu. Silakan Pak Bembi. Ya, jadi memang kalau kita bicara kolaborasi itu sangat penting, gitu ya. Karena nggak mungkin pemerintah sendiri atau membangun IKN ya. Perlu ada dukungan kontribusi dari pihak-pihak lain. Kan kita punya pentahelix ya, masalahnya di pendidikan ya. Ya ada pemerintahnya, ada unsur pendidikan tinggi dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita bisa. Nah kalau misalnya riset nih Pak Edi, kan perguruan tinggi mungkin juga punya kontribusi gitu ya. Kemudian juga mungkin teman-teman seperti di Kartanagari juga kan berkontribusi juga dalam riset. Nah ini kalau bisa dikolaborasikan, saya rasa akan menjadi sesuatu yang lebih akan menjadi bagus ya. Karena kalau sendiri-sendiri nggak mungkin ya. Artinya karena kalau bicara smart system gitu, baik di industri maupun smart living dan sebagainya, smart transportation dan sebagainya, tentunya perlu ada ide maupun gagasan ya, atau implementasi dari berbagai pihak tadi. Jadi saya rasa kolaborasi itu menjadi kunci utama sih ya sebetulnya. Kita masih belajar untuk bisa saling atau membantu ya, atau kita berkontribusi pada suatu perkembangan teknologi itu. Ya, dan kita juga tentunya berharap ya bahwa dengan beberapa teknologi yang diimplementasikan nanti di IKN, nah ini kan juga kita semua berharap bahwa ada kolaborasi terkait dengan teknologi dari luar, dan juga para putra daerah atau putra Indonesia asli ya, bagaimana bisa membuat sebuah teknologi yang bisa nanti diterapkan di IKN, termasuk juga mobil nih Mas Haji. Mungkin kira-kira perlu nggak sih kolaborasi terkait dengan teknologi yang nanti bisa menghasilkan mobil otonom ataupun kereta otonom barangkali. Ini mungkin kan penting sekali nih kolaborasi dengan asing dan juga putra Indonesia gitu. Kalau menurut kami memang sangat penting Pak, kerjasama itu terutama dari mungkin transfer teknologi. Pada saat sekarang kita memang hidup di era yang serba smart gitu. Di luar juga sudah mulai menerapkan smart city, di mana kita juga akan nantinya di IKN diterapkan smart city juga gitu. Memang kalau di luar itu sudah canggih ya, seperti di Shenzhen itu sudah everything is smart gitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa menyamai mereka, karena teknologinya ini kan sama-sama belum lama, jadi kita nggak ketinggalan sebetulnya. Kita nggak ketinggalan. Kalau kami sebagai putra bangsa ya, kita bisa belajar juga teknologinya, mungkin kita ambil, kita adopsi. Memang kalau untuk beli peralatan-peralatan untuk yang mendukung ke arah sana, ke teknologi itu sekarang sudah memungkinkan. Jadi teknologi itu sudah terbuka ya, dibuka. Kita bisa belajar, selain mungkin
dari sisi mungkin kita nggak harus beli impor terus gitu. Kita nggak harus beli impor. Mungkin sebagian ada yang kita beli, sebagian kita yang buat sendiri. Paling nggak kita harus punya TKDN, Pak. TKDN di atas 50% kalau bisa. Jadi, karena ada target dari pemerintah nih bahwa salah satu prinsip IKN itu adalah 100% konektivitas digital ya Prof ya, dan juga teknologi. Ini kan artinya bahwa memang ya harus dipersiapkan dengan matang, dan ini adalah challenge untuk kita semua sebagai putra Indonesia kan, begitu ya Prof ya. Baik pemirsa UTV, mungkin kita diskusi lagi ya terkait dengan kita lanjutkan lagi dengan tema yang ketiga, yaitu UG Warehouse ya, atau drone, yang nanti kita akan diskusikan apakah ini juga menjadi satu impian buat kita bersama untuk nanti dapat diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara, namun setelah beberapa pesan berikut ini. Etam lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu dan sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Buku den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Sepupu den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Pemirsa UGTV, masih bersama saya Edi Priantoro dalam program serial IKN dengan tema aksesibilitas dan mobilitas di kota cerdas. Dan pada kesempatan kali ini diskusi kita masih menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Profesor Dr. Budi Hermana MM. Beliau adalah Kepala Bapsi Universitas Gunadarma sekaligus sebagai tim pengembang kampus Dr.
internasional yang ada di Universitas Gunadarma yang ada di IKN. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Program Teknologi Rekayasa Universitas Gunadarma, sekaligus tim pembangunan cerdas di IKN. Serta yang ketiga adalah Bapak Muhammad Aji Narakusuma, SSIMM. Beliau adalah Vice Director Kartanegari Group. Pada diskusi kita kali ini ataupun pada tema aksesibilitas dan mobilitas di kota cerdas pada segmen 1 dan 2 kita sudah membahas ya terkait dengan beberapa inovasi ataupun implementasi teknologi smart yang ada di IKN untuk bisa memberikan gambaran kepada masyarakat dan juga pemirsa UTV bagaimana aksesibilitas yang ada di IKN ya baik dari beberapa kota yang ada di sekitar IKN menuju ke IKN sebagai gambaran kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bagaimana akses menuju ke IKN. Tentu perkembangannya semakin kesini semakin lengkap ya, dan juga terkait dengan beberapa teknologi pintar lain yang sudah mulai diimplementasikan di IKN. Nah, pada segmen yang ketiga ini kita akan berbincang terkait dengan beberapa contoh inovasi yang diterapkan ataupun yang mungkin nanti bisa menjadi hal yang juga bisa diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan lihat satu tayangan berikut ini. Drone Luigi Verhulst dinamai dari Pierre François Verhulst, seorang matematikawan yang memperkenalkan model pertumbuhan logistik, adalah drone pengangkut barang yang menggabungkan inovasi dan efisiensi. Terinspirasi oleh teorinya, Verhulst dirancang untuk menyesuaikan kapasitas dan sumber daya secara cerdas, memastikan setiap pengiriman dilakukan dengan presisi dan keandalan tinggi. Drone ini menawarkan solusi logistik modern yang mampu menghadapi tantangan dengan kecepatan dan adaptabilitas. Elemen sistem drone Luigi Verhulst terdiri dari kamera HD 4K dengan zoom 10/30, sistem daya dengan integrated FOC powertrain. Untuk sistem navigasi material menggunakan sistem navigasi GPS atau GLONASS atau BDSS atau GLONASS, dan material menggunakan aluminium dan serat karbon. Kapasitas baterai menggunakan baterai pintar 12S 30.000 mAh. Spesifikasi drone Luigi Verhulst ini terdiri dari dua dimensi. Dimensi terbuka berukuran 1380 x 1380 x 650 mm dan dimensi dilipat 600 x 600 x 650 mm. Berat kapasitas muatan dan kondisi operasional yaitu berat 10 kg, tidak termasuk baterai, kapasitas muatan maksimal 10 kg, suhu operasional minus 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan tingkat perlindungan hujan sedang, dan tubuh dapat dicuci dengan air. Pengembangan drone ini melibatkan mahasiswa Universitas Gunadarma dari Fakultas Teknologi Industri atau FTI dan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi atau FIKTI. Inovasi ini membuktikan komitmen Universitas Gunadarma yang terus berinovasi, memberikan sumbangsinya untuk negeri, membaktikan dharmanya untuk Indonesia karena Gunadarma untuk Indonesia. Baik pemirsa UTV, baru saja kita menyaksikan salah satu contoh inovasi ya, yang mungkin nanti Prof. Budi bisa menjelaskan nih terkait dengan contoh inovasi yang tadi dan apa kaitannya dengan diskusi kita pada hari ini. Silakan Prof. Lagi-lagi bahwa salah satu sumbangsih dari Gunadarma terhadap pembangunan ekonomi khususnya dalam konteks sekarang kan dalam pembangunan IKN kan selalu bagaimana kita mulai lah melakukan inovasi yang kira-kira selaras dengan konsep pembangunan IKN. Tadi Mas Aji juga Pak Bembi sudah mengatakan bahwa ada beberapa purwarupa ya terkait dengan electric vehicle ya, dari mulai perahu, kemudian mobil ataupun sepeda. Lalu kenapa kok muncul sekarang drone gitu ya? Mungkin kalau kita kaitkan dengan tema diskusi kita hari ini kan mengenai logistik juga ya sebagai bagian dari transportasi cerdas dan mobilitas gitu ya. Nah, salah satu prinsip di dalam membangun sistem logistik di IKN itu kan salah satunya adalah selain penerapan digital, teknologi digital adalah memisahkan mobilitas barang dan orang gitu ya. Sehingga nanti di dalam jalur-jalur tersendiri untuk logistik itu disediakan, terutama untuk barang-barang strategis itu kan di pinggir kota ataupun di luar pemukiman itu kan.
Nah, dalam logistik juga nanti ada hierarki, ya. Jadi yang pertama kan di tingkat regional atau makro ya. Makanya nanti ada bandara kargo, ada pelabuhan kargo, ada kereta khusus barang, truk-truk besar yang nanti akan menggunakan jalur tersendiri ya di pinggir kota yang tidak yang terpisah dengan transportasi untuk penumpang gitu ya. Itu level pertama. Nah, level kedua yang lebih mikro itu nanti ada pusat konsolidasi gitu ya, sehingga nanti kan mulai dari bandara, dari pelabuhan kargo, dari gudang tadi kan mulai akan bergerak dengan transportasi yang lebih kecil gitu ya, sehingga nanti menuju kota ya, katakanlah di IKN. Sehingga nanti di tahap ketiganya justru ada namanya konsolidasi di tingkat komunitas, mungkin di lingkup yang lebih kecil. Jadi dari regional atau makro ke mikro, kemudian ke komunitas, ya mungkin katakan di satu kecamatan lah misalkan gitu ya, atau satu zona yang lebih kecil. Nah, tahapan terakhirnya itu yang dimaksud dengan logistik yang first ataupun last mile gitu ya. Jadi barang itu nyampe ke orang gitu ya. Nah, di dalam IKN itu sendiri disebutkan bahwa distribusi dari konsolidasi komunitas, dan di situ nanti ada smart locker, itu dikirimkan ke rumah-rumah. Itu menggunakan salah satunya adalah drone. Selain ada yang taksi terbang juga gitu ya. Nah, itu kenapa kita coba inovasi yang sudah dilakukan Gunadarma dengan UG Warehouse ini, itu adalah bagian bagaimana nanti teknologi yang bisa mendukung sistem logistik di IKN untuk yang tahapan terakhir, last mile itu, sehingga barang nyampe ke pengguna akhir ataupun ke orang yang mesen gitu ya. Kalau sekarang kan biasanya kalau pakai jasa pengiriman barang itu kan biasanya orang datang gitu ya, dengan orang gitu ya, lalu kita ambil gitu ya. Itu kan last mile itu maksudnya gitu. Nah, sekarang itu mungkin nanti seperti yang tadi diilustrasikan di Teknopark gitu ya, bahwa ada satu titik nanti kita tinggal ngambil gitu ya. Nah, ini kenapa teknologi inovasi drone ini juga menjadi bagian dalam pembangunan logistik di IKN, dan alhamdulillah Universitas Gunadarma lagi-lagi sudah meluncurkan fasilitas tersebut, tinggal dikembangkan gitu ya. Minimal ngantar barang dari gedung ke gedung gitu kan. Karena rencananya kan di kampus program dokter internasional kan di sana ada 3 tower atau 3 gedung gitu kan. Mungkin pengiriman yang sifatnya ini kan tidak harus turun naik gitu. Untuk lingkungan di sekitar kita pun bisa, ataupun yang kemarin kan diuji cobakan di Teknopark kan, dari Smart Store dikirim ke tenan cafe gitu kan. Nah, itu kan di wilayah yang lebih kecil. Nah, rasanya itu bisa diterapkan. Nah, mudah-mudahan dengan terobosan ini Gunadarma juga tadi bahwa peran perguruan tinggi dan kolaborasi dengan industri pun bisa mendukung sistem logistik di IKN. Begitu Pak Edi. Ya. Nah, apakah inovasi ini juga sesuai dengan konsep Urban Citizen Living Lab IKN, Prof? Ya iyalah, karena gini, pusat komunitas itu kaitannya kan konsolidasi komunitas itu kan di situ sudah ada pemukiman gitu ya. Jadi artinya memang tadi juga di VT yang kedua kan ada smart locker dan smart tracker ya. Jadi artinya ya itu kembali ke budaya tadi. Smart living itu mungkin salah satunya adalah seperti itu. Jadi kita tiba-tiba tinggal ngambil barang, tetapi dengan autentifikasi pasti ada ya security dan autentifikasinya gitu. Jadi mungkin semacam itu ya. Mungkin saya lihatnya ada bagian dari kota saya itu smart livingnya itu. Bagaimana dalam pemesanan barang ataupun yang mungkin pengiriman barang kita ke tempat lain pun sama, ini udah diambil belum atau di tracking kayak tadi kan gitu. Masih terkait dengan tadi konsep kota cerdas itu Pak Edi. Ya. Kita ke Mas Aji ya, Mas, kalau yang tadi disampaikan bahwa kalau sekarang lagi sedang mengembangkan otonom ya, mobil otonom ya Mas? Kedepannya ya. Kedepannya. Nah itu kira-kira kalau kebutuhannya apa sih untuk bisa mobil otonom itu bisa berjalan di area IKN itu? Apakah memang harus konektivitas internetnya harus tinggi atau bagaimana Mas? Ini dari sisi teknologi kan mungkin masyarakat perlu tahu nih. Mungkin memang ini ya, salah satu yang dibutuhkan untuk konektivitas antar dalam mobil otonom itu sebetulnya itu adalah 5G, Mas. Jadi kita butuh teknologi yang transfer data dengan kecepatan tinggi, gitu. Salah satunya itu adalah 5G. Itu syarat untuk kita bertransformasi dari
ke salah satunya autonomous. Gitu. Dan autonomous ini juga sebetulnya nggak dapat juga diterapkan di drone. Drone tadi juga bisa autonomous. Jadi kita hanya perlu, mungkin kalau usernya saya butuhnya di titik ini, gitu. Jadi yang ngirim penjualnya tinggal launching aja gitu. Itu juga bisa. Jadi autonomous ini juga bisa mencangkup ke semua hal yang IoT seperti drone, kemudian bis, ya, ataupun mobil. Jadi ini peluang yang memang ke depan kita harus punya, gitu. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saja, gitu. Makanya kolaborasi ini juga penting. Jadi antara government, terus universitas, kemudian kami di industri, gitu. Jadi harus ada kolaborasi di mana nanti ini bisa berjalan beriringan. Jangan sampai kita nanti hanya jadi penonton saja sih. Jadi, kita beralih ke Pak Bembi nih, Pak. Kalau kita melihat drone warehouse, UG warehouse ya, ini kan apakah ini juga menjadi mimpi Gunadarma untuk masa yang akan datang nih, Pak Bembi? Silakan. UG warehouse nih dari nama seorang matematikawan ya, Pierre François Verhulst ya. Itu memang logistik teori logistik function ya. Jadi memang drone ini sebenarnya udah mimpi lama sih, jadi ya, bahwa kita ini kan mungkin terutama di Jakarta awalnya ya, trafficnya padat ya, gimana cara kita mendeliver barang. Kalau kita pakai darat di jalanan sudah padat ya, air sulit ya, berarti udara yang paling mungkin ya gitu, menggunakan drone gitu ya. Nah ternyata sekarang sudah ada drone dengan kemampuan teknologi sekarang ya, saat ini sudah ada kemampuan membawa kargo ya, membawa kargo tentunya ukurannya disesuaikan dengan kapasitas drone-nya ya. Dan Gunadarma sudah teman-teman sudah mengembangkan UG warehouse yang bisa membawa kargo ya, yang ukuran tertentu, dan saya rasa cukup kuat ya, karena dari video kita lihat rotornya juga cukup kuat ya, daya angkatnya juga kuat, dan itu saya rasa menambah ruang ya, ruang delivery untuk barang. Selain juga di jalan raya, darat tadi ya, mau sampaikan gimana kalau mobil listrik makin banyak ya. Sekarang kita tambahkan juga ruang udara digunakan untuk delivery. Mungkin ruang udara yang jaraknya pendek ya, di sekitar IKN dan sebagainya, bisa deliver dengan menggunakan drone ya, UG warehouse, kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, ini kan berarti juga bagian dari smart logistik sebetulnya kan ya, Prof Budi ya. Ya karena kan memang mengimplementasikan teknologi di dalam pengiriman, distribusi barang dan aksesibilitas lah di IKN. Ini menjadi satu mimpi kita bersama sebetulnya ya kan, mimpi masyarakat Indonesia. Moga-moga ya mimpinya itu bisa terwujud dalam waktu. Target Pak Prabowo kan sampai 2029 ya, Prof Budi? Kalau dalam konteks yang eranya Pak Prabowo itu di tahap kedua pun semua tadi ya, dengan jumlah penduduk sampai tahun 2021 1,2, ASN 100% sudah pindah, gedung yudikatif dan legislatif pun ini rasanya itu memungkinkan gitu ya, bahwa teknologi itu dalam 5 tahun ke depan sudah ada. Karena di dalam rencana itu secara eksplisit disebutkan memang teknologi drone digunakan untuk membawa orang dan juga mengangkut barang. Tetapi yang saya kebayang itu kayak di fiksi ilmiah kan akhirnya kan seliweran tuh Pak Bedi, tetapi ada pengaturan. Tadi kan ada konsolidasi komunitas, ya kan? Nah, kalau saya tuh jangan nyebrang ke konsolidasi komunitas yang lain gitu lah. Jadi hanya di lingkungan itu kan tingkat 3 dan 4 itu kan komunitas, baru ke last mile ya. Last mile itu kan yang, jadi jangan sampai terlalu terbangin, karena itu bayangin kalau seliweran kan. Iya. Harus ada jalurnya mungkin, diatur jalurnya kayak pesawat. Ada regulasinya pasti, karena siapa yang menerbangannya gitu ya. Sama traffic. Takutnya kan kalau barangnya banyak, nah sehingga itu menarik Pak Edi. Jangan sampai lintas konsolidasi mikro, makro ataupun komunitas, tapi di dalam lingkup yang lebih kecil, baru dari itu dikirimkan ke, jadi tidak bertabrakan dengan konsolidasi mikro ataupun komunitas yang lain gitu. Mungkin ada izin area terbangnya yang perlu diatur ya. Itu bisa dikunci juga kali ya. Iya. Area operasinya gitu ya. Banyak lah yang menarik kalau dikaji lagi ya dari nanti mungkin jadinya di IKN bisa ada bandara lokal ya, bandara drone ya. Khusus drone Pak. Iya kan,
drone pad itu akan banyak gitu. Satu lagi taksi terbang kan harus ada sendiri iya, kan, tempat area Dan sendiri. itu kan teknologi drone juga ya. Ya ketinggiannya, kemudian wilayah terbangnya kan juga mesti diatur, kan nanti drone berseliweran gitu bahaya juga kan. Jadi juga. hanya di last mile aja, Iya. tidak dikonsolidasi regional, makro atau mikro ya. Iya. Jadi hanya di lingkup yang lebih kecil sehingga nanti jangkauannya juga akhirnya tidak bertabrakan dengan hierarki yang lebih tinggi di logistik gitu. Baik, terakhir mungkin closing statement, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau saya sih melihat bahwa pembangunan aksesibilitas dan mobilitas di kota cerdas IKN itu kan menjadi sebuah tantangan ya bagi kita semua ya. Tetapi kalau lihat dari perjalanan pembangunan IKN yang sudah hampir di tahap pertama ya 2022-2024 dan ternyata ada pergantian kepemimpinan dengan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tetapi alhamdulillah kan ada keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan IKN. Bahkan kalau dalam pemberitaan ada upaya percepatan untuk tahap kedua ya. Sehingga aksesibilitas dan mobilitas itu menjadi penting dan bagaimana infrastruktur logistik, infrastruktur transportasi publik itu menjadi kunci gitu. Sehingga kita berharap bahwa dalam 5 tahun ke depan di era Pak Prabowo itu infrastrukturnya sudah tersedia termasuk dengan konsep smart transportation dan smart logistiknya. Mungkin itu Pak jadi sebagai Ya, baik, terima kasih Prof Budi, Pak Bebi dan juga Pak Aji ya yang sudah berkenan untuk hadir pada hari ini, dan tentunya apa yang kita diskusikan ini mungkin sedikit memberikan gambaran, menjawab keraguan masyarakat Indonesia terkait dengan IKN, dan insya Allah semua terus berjalan gitu kan. Kita cermati bersama, kita doakan bersama, moga-moga apa yang menjadi niat pemerintah kita untuk membuat ibu kota Nusantara, ibu kota baru yang smart tadi bisa terwujud sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Atas nama kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.